warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abimanyu Handaka dari kelompok 9 kelas IRTB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, dan manfaat praktikum acara 5. Inseminasi buatan atau IB merupakan suatu metode perkawinan ternak dengan cara memasukkan semen dari pejantan ke dalam saluran reproduksi betina dengan alat insemination gun dan dilakukan oleh inseminator. Inseminasi buatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu genetik ternak dan untuk efisiensi penggunaan pejantan. Inseminasi buatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari inseminasi buatan ini yaitu dapat meningkatkan mutu genetik pada ternak dan dapat mencegah terjadinya penyakit kelamin pada ternak. Sedangkan kekurangan dari inseminasi buatan ini yaitu memerlukan biaya yang cukup tinggi, kemudian harus dilakukan oleh inseminator dan kemungkinan terjadinya perkawinan sedarah atau inbreeding. Deteksi kebuntingan ini merupakan cara yang dilakukan untuk mengetahui suatu ternak dalam keadaan bunting atau tidak. Deteksi kebuntingan adalah hal yang sangat penting dilakukan setelah adanya perkawinan pada ternak, dikarenakan apabila ternak tersebut dalam kondisi bunting, dapat segera diberi perlakuan seperti pemberian pakan dengan nutrisi yang cukup. Sedangkan apabila ternak dalam keadaan tidak bunting, dapat segera dikawinkan kembali atau bisa dijual. Deteksi kebuntingan ini memiliki beberapa metode, yaitu palpasi rektal, palpasi puting, kemudian palpasi abdominal, kemudian metode hormonal atau DIA gestek, non-return to estrus atau NR, dan ultrasonografi. Tujuan dari praktikum materi inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan ini yaitu agar mahasiswa dapat mengetahui cara melakukan inseminasi buatan, mengetahui kelebihan dan kekurangan, faktor yang mempengaruhi keberhasilan IB, kemudian cara membaca kode Straub, lalu mengisi form recording ternak, dan dapat mengetahui cara mendeteksi kebuntingan. Kemudian manfaat dari praktikum materi inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan ini adalah mahasiswa mampu untuk melakukan inseminasi buatan, kemudian mengetahui kelebihan dan kekurangan dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan, lalu dapat membaca kode Straub semen beku dan mengisi form recording, serta dapat melakukan deteksi kebuntingan pada ternak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisturi Dayati. Saya dari kelompok 9 IRP kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan dengan USG, dan inseminasi buatan pada ayam. Sekarang, apa itu inseminasi buatan? Inseminasi buatan adalah cara atau teknik pendeposisian semen yang dilakukan dengan alat yang dibuat manusia dan dilakukan oleh manusia ke organ reproduksi betina. Inseminasi buatan merupakan serangkaian teknik yang awalnya yaitu memilih pejantan yang baik, lalu penampungan semen, lalu ada pengawetan semen, serta pendeposisian semen atau inseminasi buatan. Perkenalkan, nama saya Saduta. Saya akan menjelaskan mengenai deteksi birahi. Deteksi birahi adalah deteksi yang dilakukan untuk memantau siklus birahi pada ternak yang akan dikawinkan atau dinaiki oleh pejantan untuk terjadinya kopulasi untuk mendapatkan keturunan. Adapun beberapa metode untuk melakukan deteksi birahi. Yang pertama adalah tail head painting. Tail head painting adalah metode yang dilakukan oleh peternak maupun petugas
dengan cara visualisasi, yaitu memberikan penyemprotan warna pada bagian punggung ternak dekat ekor. Apabila pada warna itu memudar atau menempel pada bagian ternak jantan, berarti ternak tersebut sudah mengalami birahi atau ingin dikawinkan atau dilakukan inseminasi buatan untuk mendapatkan keturunan. Kemudian yang kedua adalah dengan metode 3A. Apa itu metode 3A? Metode 3A adalah metode deteksi birahi yang berupa dari A, yaitu anget, yaitu adanya perubahan suhu pada vulva ternak dan keluarnya lendir. Kemudian ada aboh, yaitu pembengkakan pada vulva ternak. Kemudian yang ketiga adalah abang. Abang adalah perubahan warna pada labia minor atau vulva pada ternak. Pada metode deteksi birahi 3A memiliki beberapa scoring parameter yang dapat dilihat sebagai berikut ini. Parameter scoring birahi ternak dengan metode 3A meliputi yang pertama adalah lendir pada vulva. Lendir pada vulva yang pertama, apabila lendir hanya berada di vulva, itu memiliki nilai +1. Kemudian apabila lendir pada vulva sudah menetes sampai dengan paha, itu bernilai +2. Dan apabila lendir sudah menetes sampai dengan lantai pada kandang, itu memiliki nilai +3. Kemudian untuk warna pada vulva memiliki beberapa penilaian atau scoring parameter. Yang pertama adalah berwarna pucat. Berwarna pucat itu memiliki nilai +1. Kemudian berwarna pucat agak pink atau ke pink itu bernilai +2. Dan kemudian yang terakhir adalah berwarna merah pada vulva, itu memiliki nilai +3. Selain itu kita harus mengecek juga mengenai ereksi uterus. Ereksi uterus kita lakukan dengan memasukkan tangan kita kepada rektum. Kita memasukkan apabila sedikit tegang, itu memiliki nilai E1. Kemudian apabila cukup tegang, itu memiliki nilai E2. Kemudian jika ereksi uterus itu tegang, berarti memiliki nilai E3. Dan apabila ereksi uterus itu sangat tegang, berarti memiliki nilai E4. Adapun tanda atau ciri apabila ternak sedang birahi, yang pertama itu melalui sifat, yaitu ternak mulai gelisah, kurangnya nafsu makan pada ternak, kemudian ternak ingin dinaiki oleh ternak lainnya. Kemudian dari ciri fisik juga ada, yaitu seperti tadi, vulva pada ternak berubah merah menjadi bengkak, kemudian memiliki lendir pada vulvanya, dan juga adanya penaikan suhu pada vulva. Nah, untuk inseminasi kambing sendiri, yang pertama kita menyiapkan alat dan bahan. Alat yang pertama yaitu spekulum. Setelah itu spekulum ini kita beri lubricating gel untuk memudahkan memasukkan spekulum ke dalam vulva. Selanjutnya terdapat pipet volume dan juga spuit yang digunakan untuk mendeposisikan semen. Lalu kita ambil straw atau semen beku. Nah, yang masih beku ini sesuai dengan bibit jantan yang kita inginkan. Lalu kita cairkan dalam air seperti ini. Lalu setelah dicairkan, kita masukkan straw ke dalam pipet volume dan spuit untuk selanjutnya dideposisikan dalam vulva betina kambing. Jika sudah siap seperti ini, lalu kita menuju kambing betina yang akan diinseminasi. Dengan bantuan orang lain, kita angkat kaki belakang kambing menghadap inseminator, lalu kita masukkan spekulum secara perlahan. Usahakan spekulum masuk hingga ke dalam serviks, yang merupakan faktor keberhasilan dari inseminasi buatan itu sendiri. Dideposisikan menuju serviks untuk meningkatkan keberhasilan inseminasi buatan. Jika dirasa sudah pas, kita masukkan pipet volume dan spuit, lalu kita injeksikan semen beku ke dalam vulva kambing. Nah, jika sudah, kita tunggu beberapa menit dengan posisi seperti ini.
Terakhir, kita keluarkan spekulum dari vulva kambing secara perlahan, lalu kita turunkan kaki kambing. Perkenalkan, nama saya Jelita Indah Apsari. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tahap-tahap inseminasi buatan pada sapi. Inseminasi buatan pada sapi diawali dengan proses penampungan semen dari sapi pejantan yang memiliki kualitas unggul, kemudian dilakukan pengujian kualitas semen dan pengolahan semen. Setelah didapatkan semen, proses inseminasi dilakukan dengan membawa ternak sapi betina ke dalam kandang jepit, kemudian ekornya diangkat dengan tujuan agar tidak menghalangi proses inseminasi itu sendiri. Kemudian, inseminasi dilakukan oleh inseminator yang telah memiliki sertifikat dengan teknik yang biasa digunakan pada ternak sapi, yaitu teknik inseminasi rektovaginal, di mana inseminator akan memasukkan tangannya yang sudah menggunakan sarung tangan ke dalam rektum sapi yang sebelumnya telah dilubrikasi. Jika terdapat feses, dapat dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian dilakukan pemfiksiran serviks melalui perabaan rektum tersebut. Selanjutnya, dilakukan pembersihan vulva dan bibir vulva, kemudian mulai memasukkan pipet yang telah berisi semen ke dalam vagina sapi betina hingga mencapai serviks yang sebelumnya telah difiksir melalui rektum. Sekian penjelasan tahap-tahap inseminasi buatan pada sapi dari saya. Terima kasih. Tahap-tahap inseminasi buatan mulai dari 1. Penampungan semen, 2. Pengecaran semen, 3. Memasukkan semen ke dalam vagina ayam. Berikut merupakan cara penampungan semen pada ayam. Selanjutnya adalah video pengecaran semen. Dan tahap yang terakhir yaitu memasukkan semen ke dalam vagina ayam. Inseminasi buatan pada ayam dapat dilakukan dengan metode intravagina. Artinya, semen disuntikkan ke dalam vagina dengan kedalaman kurang lebih 3 cm, dan metode intrauteri artinya semen disuntikkan ke bagian uterus dengan kedalaman kurang lebih 7-8 cm. Inseminasi yang dilakukan pada sore hari akan menghasilkan fertilitas yang tinggi karena pada saat itu suhu lingkungan tidak terlalu panas sehingga stres pada ayam berkurang. Proses perkawinan ayam dengan teknik IB dapat dilakukan sebanyak 3 kali seminggu. Perkenalkan, nama saya Zerduta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan inseminasi buatan pada kambing. Inseminasi buatan pada kambing memiliki tingkat keberhasilan yang masih kecil, yaitu berkisar antara 30 sampai dengan 60% saja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan inseminasi buatan pada kambing. Yang pertama itu adalah ereksi uterus. Ereksi uterus memiliki peran, yaitu apabila pada saat ternak kami ulangi birahi dan tidak terjadi ereksi uterus, maka kemungkinan besar inseminasi buatan dilakukan kecil keberhasilannya atau bisa saja gagal. Kemudian untuk yang kedua adalah lendir vulva. Lendir vulva memiliki peran sebagai mempercepat jalannya spermatozoa ke tuba fallopi untuk terjadinya fertilisasi. Apabila lendir tidak ada, maka kemungkinan sel semen yang disuntikkan melalui inseminasi buatan dapat gagal karena tidak dengan cepat menuju ke tuba fallopi. Kemudian juga ada deteksi birahi.
deteksi birahi yang salah pada ternak yang dilakukan untuk dilakukannya inseminasi buatan. Apabila kita mendeteksinya secara salah, maka kita dapat mengurangi tingkat keberhasilan dari inseminasi buatan, karena bisa saja ternak itu menandakan ciri-ciri birahi tetapi sebenarnya dia tidak mengalami birahi. Jadi tingkat keberhasilan pada inseminasi buatan kecil kemungkinannya. Yang keempat adalah kualitas semen. Kualitas semen yang baik bagi kambing yaitu memiliki standar, yaitu melalui abnormalitas, stabilitas, kemudian presentasi hidup, juga motilitas. Melalui 3 hal ini sebaiknya memenuhi standar. Apabila tidak memenuhi standar, maka kemungkinan besar dilakukannya inseminasi buatan pada kambing bisa saja gagal atau memiliki presentasi keberhasilan sedikit. Kemudian yang kelima adalah kesuburan induk. Apabila induk yang dipilih sebelumnya pernah mengalami inseminasi buatan tetapi gagal, kemungkinan besar semakin lama dia dilakukan inseminasi buatan, maka kesuburannya juga akan semakin sedikit, karena dahulunya induk yang dilakukan untuk inseminasi buatan ini gagal. Kemungkinan besar dia mengalami penurunan pada kesuburannya. Jadi apabila dilakukan inseminasi buatan kembali, kemungkinan besar akan memiliki presentasi yang kecil. Apabila juga kesuburan pada induknya baik, maka seterusnya pun juga akan memiliki presentasi keberhasilan pada inseminasi buatan itu juga besar. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah teknik inseminasi. Teknik inseminasi ini apabila dilakukan salah atau memiliki metode yang berbeda yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah maupun aturan-aturan inseminasi buatan pada umumnya, maka kemungkinan besar juga tingkat keberhasilan dalam inseminasi buatan kambing ini juga akan memiliki presentasi keberhasilan yang sangat kecil atau juga dapat gagal. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf, terima kasih. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan pada ayam. Keberhasilan inseminasi buatan pada ayam dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu seperti umur ayam dan strain ayam itu sendiri, proses penampungan semennya, bahan pengencer dalam penyimpanan semen, kesuburan betinanya, keterampilan inseminator, serta derajat pengenceran atau dosis inseminasinya. Seperti yang telah disebutkan, bahwa semen memiliki pengaruh yang cukup banyak pada keberhasilan inseminasi buatan pada ayam. Untuk itu, semen yang digunakan haruslah semen yang berkualitas baik, yang tentunya dihasilkan oleh pejantan yang memiliki kualitas unggul pula. Kemudian, faktor seperti pencahayaan, musim, berat badan, serta diet pakan juga dapat menjadi pengaruh dalam fertilitas pada inseminasi buatan ayam. Sekian penjelasan mengenai faktor keberhasilan inseminasi buatan pada ayam dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skeling Tesapsari Prabowo. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor keberhasilan inseminasi buatan pada sapi. Nah, faktornya sendiri ada beberapa, yaitu pertama, kualitas semen pejantan yang digunakan dalam inseminasi buatan. Yang kedua, keadaan organ reproduksi sapi betina. Yang ketiga, keahlian dan keterampilan dari inseminator yang melakukan inseminasi buatan. Lalu yang keempat, yaitu pemilihan waktu inseminasi buatan. Yang kelima adalah ketepatan deteksi birahi pada sapi betina. Nah, pada sapi sendiri pelaksanaannya akan lebih mengurangi keberhasilan jika dilakukan pada siang hari, karena lendir serviks pada sapi betina akan mengental dan akan mengganggu jalannya sperma yang sudah diinseminasi. Oleh karena itu, hal ini dapat mengurangi keberhasilannya. Akan lebih baik jika inseminasi buatan dilakukan pada pagi hari, sore maupun pada malam hari. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Swaluyo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan inseminasi buatan. Yang pertama yaitu kelebihan dari inseminasi buatan, yaitu dapat menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan, mempermudah dalam mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik, mencegah terjadinya perkawinan secara atau inbreeding yang bisa menurunkan kualitas ternak, menghindari kecelakaan perkawinan pada ternak yang sering terjadi karena fisik pejantan lebih besar
dan menghindari ternak dari penularan penyakit yang ditularkan melalui hubungan kelamin. Selain itu, sperma ternak unggulan yang diperoleh bisa disimpan oleh peternak dengan menggunakan teknologi yang baik. Meskipun sperma sudah beku, peternak bisa menggunakan kembali untuk beberapa tahun ke depan. Kemudian, kekurangan dari inseminasi buatan, yaitu ketika terjadi kesalahan dalam identifikasi masa birahi pada betina atau waktu inseminasi yang tidak tepat dapat menyebabkan tidak terjadinya kehamilan. Kedua, yaitu kualitas sperma akan menurun jika sperma beku digunakan dalam jangka waktu yang lama. Ketiga, turunnya sifat genetik. Ketika penggunaan semen baku dari pejantan yang tidak dilakukan seleksi terlebih dahulu dan bisa memungkinkan terjadinya perkawinan zarah dan breeding. Selain itu, dapat menyebabkan kesulitan dalam kelahiran atau distokia ketika sperma beku berasal dari pejantan besar yang disuntikkan ke betina kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Jahari. Saya akan menjelaskan macam-macam deteksi kebuntingan. Deteksi kebuntingan merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan setelah ternak dikawinkan. Deteksi kebuntingan yang lebih dini akan lebih cepat memberikan informasi tentang keberhasilan perkawinan sehingga dapat segera dilakukan evaluasi kegagalan. Deteksi kebuntingan dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode diagnostik, palpasi puting, ultrasonografi, non-retron-ret atau NRR, palpasi rektal, dan palpasi abdominal. Diagnostik merupakan suatu metode deteksi kebuntingan ternak dengan menggunakan urin sebagai bahan deteksinya. Palpasi puting merupakan salah satu metode deteksi kebuntingan pada ternak dengan cara memeriksa puting ternak. Palpasi rektal merupakan metode yang paling banyak digunakan, praktis, mudah dilaksanakan dan dapat diyakini kebenarannya untuk menentukan tingkat kebuntingan. Metode ultrasonografi atau USG merupakan deteksi kebuntingan menggunakan alat yang cukup modern berbasis gelombang ultra. Metode non-retun-ret adalah presentase ternak yang tidak menunjukkan birahi kembali atau bila tidak ada permintaan inseminasi buatan lebih lanjut dalam waktu 28-35 hari. Palpasi abdominal merupakan metode meraba perut atau abdominal pada ternak apabila ada pergerakan fetus menandakan ternak tersebut hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feren Akadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode digesek. Metode digesek merupakan salah satu metode uji kebuntingan dini pada ternak yang aplikatif, ekonomis, praktis, dan tidak berbahaya. Metode ini dilakukan dengan mendeteksi adanya estradiol 17 alfa yang terkandung dalam urin ternak yang memiliki umur kebuntingan 2 minggu. Estradiol 17 alfa memiliki ikatan ion fenol yang dapat dideteksi untuk menentukan kebuntingan dari ternak. Digesek terdiri dari larutan pendahuluan dan larutan penegas. Larutan pendahuluan berfungsi untuk memutus ikatan ion fenol. Kemudian larutan penegas digunakan untuk mengendapkan ikatan ion fenol. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah menampung urin ternak yang diduga bunting, kemudian ke dalam tabung reaksi, kemudian menambahkan 2 tetes larutan pendahuluan, kemudian menambahkan 5 tetes larutan penegas, kemudian menunggu reaksi yang terjadi. Apabila terdapat endapan, bisa dikatakan ternak tersebut bunting. Keakuratan dari metode ini adalah 88% dan bisa digunakan untuk mendeteksi kebuntingan ternak dalam umur 2 minggu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu metode palpasi puting. Palpasi puting sendiri adalah metode untuk mendeteksi kebuntingan pada ternak dengan cara memeriksa keadaan puting sapi pada ternak. Nah, untuk memeriksanya sendiri terdapat beberapa cara. Yang pertama yaitu kita lihat ambingnya. Ambing
sapi ini adalah kambing yang sedang bunting. Putingnya berwarna putih dan agak membengkak. Sementara itu, pada puting sapi yang tidak bunting terlihat berwarna merah dan juga bentuk putingnya normal. Lalu cara yang kedua yaitu puting dipencet. Jika sapi bunting akan mengeluarkan cairan berwarna kuning. Nah, seperti ini. Untuk dilakukannya metode palpasi puting ini sendiri yaitu sapi sebaiknya sudah dilakukan inseminasi 3 bulan lamanya. Jika kurang dari waktu tersebut, maka metode ini dianggap kurang efektif dan akan menyulitkan dalam mendeteksi menggunakan metode ini sendiri. Metode deteksi kebuntingan yang selanjutnya adalah palpasi rektal. Palpasi rektal merupakan salah satu metode dalam deteksi kebuntingan yang banyak dilakukan karena dinilai praktis dan mudah dilaksanakan serta dapat diyakini kebenarannya. Syarat pada metode ini yaitu dilaksanakan beberapa bulan setelah adanya proses inseminasi buatan, kurang lebih 3-4 bulan, di mana hal tersebut ditujukan untuk menghindari adanya keguguran pada ternak, atau dapat dilakukan setelah ternak tidak mengalami berahi lagi. Kemudian, prosedur atau metode yang dilakukan pada palpasi rektal sendiri yaitu dengan memasukkan tangan serta lengan yang sudah menggunakan sarung tangan ke dalam rektum ternak yang sebelumnya sudah diberi gel pelicin atau sudah dilubrikasi. Kemudian prinsipnya adalah meraba dinding rektum dan merasakan adanya tanda-tanda kebuntingan. Tanda-tanda kebuntingan itu sendiri yaitu adanya penebalan pada uterus, kemudian aliran darah pada arteri menuju ke uterus desirannya lebih keras, serviks lebih lunak, serta terdapat perkembangan korpus luteum pada ovarium. Tingkat akurasi pada metode ini bergantung pada masing-masing spesies ternak, periode kebuntingan, serta keterampilan palpator. Namun, palpasi rektal sendiri memiliki tingkat akurasi mencapai 100% dalam memprediksi kebuntingan pada 35-45 hari post breeding. Sekian penjelasan mengenai palpasi rektal dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ridho Iswaluyo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deteksi kebuntingan melalui metode non-return rate. Non-return rate adalah presentasi sapi betina akseptor inseminasi buatan yang tidak kembali lagi birahi selama 20-60 hari atau 60-90 hari pasca pelaksanaan inseminasi buatan. Metode non-return rate berpedoman pada asumsi bahwa jika sapi yang telah diinseminasi dan tidak birahi lagi, maka dianggap bunting. Prinsip dari non-return rate adalah melakukan pengamatan birahi selang siklus birahi pasca inseminasi buatan. Non-return rate merupakan presentasi jumlah ternak yang tidak kembali estrus atau birahi kembali setelah siklus estrus ke-1, ke-2, dan ketiga pasca inseminasi buatan. Tingkat keakuratan dari metode ini sebenarnya tergantung terhadap ketepatan dalam mendeteksi birahinya, seperti berkisar 68%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abimanyu Handaka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai palpasi abdominal. Palpasi abdominal merupakan suatu metode pemeriksaan di dalam dunia medis yang dilakukan dengan cara perabaan untuk mengetahui beberapa kondisi tubuh seperti bentuk, ukuran, kontur, serta konsistensi yang terdapat di dalam abdomen. Sementara abdomen adalah bagian tubuh yang berupa rongga perut, di mana di dalamnya terdapat berbagai organ pencernaan. Salah satu penerapan metode medis ini adalah untuk mengetahui beberapa hal yang terkait dengan kondisi kehamilan ternak, seperti letak dan posisi calon pedet, kemudian usia kehamilan, pertumbuhan janin dalam kandungan, kemudian kehamilan ganda, kontraksi rahim, serta terjadinya kelainan yang ada pada kehamilan. Syarat metode palpasi abdominal ini yaitu dibutuhkan pelaksana yang memiliki sensitivitas tinggi dalam proses pendeteksi kebuntingan ternak dan
minimal ternak ini dalam keadaan bunting sekitar 8 minggu atau sekitar 2 bulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abimanyu Handaka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenceran. Pengenceran merupakan tahapan yang sangat penting karena semen memiliki kondisi yang rapuh dan tidak dapat bertahan lama. Maka dari itu, diperlukan adanya bahan pengencer yang mampu mempertahankan motilitas dan daya tahan hidup spermatozoa yang lebih lama, mudah diperoleh, cepat, dan murah. Pengenceran semen ini dapat dilakukan dengan penambahan bahan-bahan tertentu yang mampu memberikan makanan sebagai sumber energi bagi spermatozoa dan dapat memperpanjang daya tahan hidup spermatozoa. Tujuan dari pengenceran semen ini berfungsi untuk menambah volume semen sehingga memungkinkan untuk melakukan inseminasi buatan terhadap betina dalam jumlah yang lebih banyak dalam satu ejakulasi. Tinggi rendahnya tingkat pengenceran semen ini tergantung pada volume semen, konsentrasi semen, persentase spermatozoa hidup, motilitas spermatozoa, dan keperluan dosis spermatozoa untuk inseminasi buatan. Metode pengenceran semen ini dapat dilakukan dengan cara mencampurkan bahan pengencer semen ke dalam cairan semen sebelum dilakukan pembekuan untuk menghindari cold shock ketika proses pendinginan dimulai. Pengenceran semen ini dilakukan dengan menambahkan semen ke dalam tabung yang telah berisi pengencer CEP2 ditambah 10% kuning telur secara bertahap sedikit demi sedikit dan kemudian digoyangkan pelan-pelan agar larutan tersebut homogen. Kadar pengenceran semen ini dilakukan perbandingan 1:1 dengan volume masing-masing sekitar 0,25 mili. Semen selanjutnya dilakukan dalam pendinginan dengan suhu 5 derajat Celcius selama 2-3, bisa juga sampai 4 jam. Semen ini kemudian dituangkan dalam bak pengencer untuk selanjutnya diteruskan dengan pembekuan semen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abimanyu Handaka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenceran semen pada kambing. Pengenceran semen pada kambing ini dapat dilakukan dengan cara menyiapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan meliputi pipet volume, spade, beaker glass, kemudian bahan yang digunakan yaitu semen beku dan stock solution berupa tris, fruktosa, dan asam sitrat. Jadi caranya yaitu terlebih dahulu dilakukan pengambilan stock solution dengan pipet dan dimasukkan ke dalam semen beku yang digoyangkan agar homogen. Semen yang sudah diencerkan ini siap untuk digunakan pada ternak betina. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenceran semen pada ayam. Pengenceran semen pada ayam dilakukan dengan tujuan untuk memperbanyak volume dari semen supaya dapat digunakan untuk membuahi banyak betina dalam satu kali ejakulasi. Kemudian fungsi lainnya adalah untuk mempertahankan kualitas dari sperma. Bahan pengencer yang sering digunakan adalah kuning telur, air kelapa, susu, dan air kelapa. Bahan pengencer lain yang sering digunakan adalah NaCl fisiologis, ringers, log, dan pirut. Pengenceran dilakukan dengan pengujian kualitas dari sperma. Setelah kualitas dari sperma diketahui, maka pengenceran akan dilakukan dengan menggunakan bahan pengencer. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Pengenceran semen pada sapi. Prinsip pengenceran semen bertujuan untuk menambah volume semen dari setiap ejakulasi dan memberikan zat-zat makanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan daya hidup dan fertilisasi sperma. Selain itu, pengenceran semen juga dapat memberikan perlindungan terhadap sperma dari terjadinya kejutan dingin atau cold shock, mencegah tumbuhnya kuman dan juga sebagai penyangga dalam menjaga kestabilan pH. Bahan pengencer yang digunakan yaitu tris kuning telur. Cara pengenceran yaitu dengan memasukkan bahan pengencer ke dalam tabung reaksi yang berisi semen melalui dinding tabung. Agar larutan homogen, dilakukan pencampuran dengan membolak-balikkan tabung reaksi dengan perlahan.
Di sini saya akan menjelaskan tentang simpulan. Dari hasil yang didapatkan bisa disimpulkan bahwa deteksi birahi pada ternak bisa dilihat dari tingkah laku ternak dan vulva yang mengalami 3A, yakni abang, aboh, dan anget. Inseminasi buatan pada sapi menggunakan ibegan, pada kambing menggunakan pipet volume dan menggunakan speculum, sedangkan untuk ayam menggunakan spuit. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari inseminasi adalah kualitas dari sperma, kemudian kondisi dari organ reproduksi sapi betina, kemudian keterampilan dan keahlian dari inseminator, ketepatan waktu pada inseminasi, serta ketepatan waktu pada deteksi birahi. Metode deteksi kebuntingan yakni dengan NRR, digestek, palpasi puting, palpasi rektum, palpasi abdominal, dan USG. Pengenceran semen dilakukan dengan larutan pengencer atau stock solution. Sekian yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangan dan kelebihannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.